Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Erin Listiani di acara bincang-bincang tentang tahun sekarang dan tahun ke depan. Ya, kita akan membahas tahun segala hal. Sekarang kan akan menginjak kita itu ke tahun yang baru ya, 2022. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, baik itu musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Menurut pandangan Teteh dari segi paranormalnya, dari segi kita kasat mata tentang kejadian hal tersebut, itu seperti apa di tahun 2021? Sebetulnya sih tahun-tahun sebelum tahun 2001 juga sudah punya gambaran ya. Karena memang bukan mistis atau hal-hal di luar prediksi, bukan. Tapi memang itu resiko kita. Karena memang banyak hutan-hutan yang dibabat habis kayu-kayunya kan, penyangga erupsinya, terus hal yang lain gitu. Karena permasalahannya bukan di alamnya, permasalahannya yang menggerakkan yaitu manusianya. Jadi apapun yang terjadi di tahun ini yaitu efek dari masa yang pohon-pohonan itu udah ditebang semua. Jadi tidak ada yang gimana ya, secara mistisnya itu nggak ada sebetulnya. Itu mah hanya kecerobohan, hanya ketidakwaspadaan, atau mungkin karena memang kita kurang memperhatikan namanya hutan lindung itu harus di mana, terus harus dilestarikannya seperti apa, terus harus dijaganya seperti apa. Nah, karena kita kurang penjagaan atau mungkin kita kurang waspada, ya terjadilah seperti ini. Jadi itu udah risiko kita gitu. Jadi itu kan dari hutan lindung dari contoh sekarang Kalimantan itu banyak pohon-pohon yang ditumbangkan dengan alasan tanda kutip berarti keuangan gitu ya. Apakah itu kembali kepada orang tersebut, PT tersebut, atau ada harus campur tangan pemerintah? Karena kan hutan yang besar itu pasti dilindungi pemerintah, tapi nyatanya di lapangan kan banyak yang oknum lah. Kalau masalah itu tetap tidak bisa berbicara ya, karena mungkin hak mereka mendebang, mungkin karena memang hak mereka juga. Kalau masalah melibatkan pemerintah ya, yang namanya hutan lindung pasti melibatkan pemerintah. Mungkin ada beberapa keputusan atau kebijakan sampai mereka melakukan seperti itu. Di luar dari itu memang sekarang kan kita melihat pohon-pohon itu banyak ditebang, terus tidak di penghijauan kembali, tidak didaur ulang, yang akhirnya ya terkikis habis kekuatannya. Karena kan yang Teteh tahu, kekuatan pohon besar itu sangat berpengaruh untuk erupsi, untuk penampungan air hujan atau hal yang lain. Jadi kalau masalah kita libatkan ke hal-hal yang secara pribadi, no comment. Karena Teteh secara begininya tidak tahu apapun. Yang Teteh lihat secara penelitian lahiriah Teteh aja ya, karena kecerobohan. Banyaknya kecerobohan. Iya, banyak kecerobohan bertujuan yang mungkin karena memang cuan, atau mungkin memang kebutuhan, atau mungkin hal yang lain kuat. Jadi intinya mah kembali kepada diri pribadinya, kita masing-masing gitu. Terus kedua, selanjutnya itu banyak di tiap-tiap perkampungan sekarang itu banjir sudah mulai mereda, mulai banyak ya banjir itu dari perkampungan. Kan dulu terkenalnya banjir itu perkotaan ya. Kalau sekarang banjir itu masuk ke perkampungan, kecamatan dan desa juga banyak. Itu karena banyak yang si aliran air itu tersumbat gitu gara-gara buang sampah atau banyak juga yang membuat rumah tapi tidak. Itu menurut Teteh itu kayak gimana? Ya itu kembali lagi ke hak pribadi ya. Hak pribadi. Karena memang setiap yang dilakukan itu berarti mungkin ada batasan-batasan, di mana hak dan kewajiban itu sebagai kita ya, sepertinya begini. Teteh punya satu lahan ini kandungannya kan banyak tanaman atau pohonan-pohonan yang bisa mencegah erupsi tersebut. Tapi karena memang ada sesuatu hal, jadi ya
mungkin mereka berpikir atau mungkin kita pun berpikir nggak ada salahnya kalau kita tebang pohon di tempat kita, gitu. Nggak ada salahnya juga misalkan kita jual pohon tersebut, tanaman kita itu ke orang lain, gitu. Itu hak pribadi mereka sih ya. Cuman yang menjadi permasalahannya tidak didaur ulang, tidak di penghijauan kembali, gitu. Jadi kalau misalkan sekarang di desa-desa atau di kota-kota memang banjir itu sudah merajalela, ya karena memangnya seperti itu. Kalau dulu-dulu kan zaman dulu gitu kan, orang-orang tua dulu itu sangat sekali menjaga yang namanya pepohonan. Yang namanya hutan itu sangat istimewa kalau dulu. Kalau sekarang hutan itu ya kandungannya uang. Jadi kalau misalkan ada kejadian apapun, itu tetap aja efek-efeknya dari perbuatan-perbuatan manusia juga. Betul. Itu jadi kalau misalkan Teteh bicara ke hal yang lebih mendetil, Teteh no komen, karena hak mereka, mungkin juga mereka tahu batasan-batasannya. Cuman yang menjadi permasalahannya efek dari semua itu ya kita semua akhirnya. Gitu. Terkena imbasnya kita semua ya. Oke. Jadi gini, di 2020 hiji itu banyak bencana-bencana yang mungkin itu sudah kodrat Allah ya kepada kita semua. Nah, dari yang tidak, maksudnya dari segi tak kasat mata menurut pandangan Teteh itu seperti apa sih? Sebetulnya kalau misalkan kita bahas tak kasat mata itu juga antara pro dan kontra ya, antara percaya atau tidak, karena memang yang kita jalani di kehidupan nyata ya. Kalau masalah mitos atau misalkan hal-hal yang di luar nalar itu mungkin iya, karena memang kita tahulah Allah menciptakan di dua alamnya. Tapi mereka pun seperti kita juga, seperti apa ya, hidup di dunia ini kan begitu banyak ragamnya, begitu banyak macam Allah menciptakan. Tapi tetap dalam kemusibahan seperti ini, menurut saya sebetulnya mereka tidak terlibat. Karena maksudnya kegoiban gitu. Tidak terlibat. Kegoiban itu kalau memang orang yang meyakini ya memang tergantung mereka punya niat. Mau ke arah mana itu kan tergantung akidah. Tergantung penanaman keimanan kita. Betul. Kalau masalah bencana alam, menurut saya itu tidak terlibat ke hal-hal yang goib. Terkecuali kitanya mempercayai bahwa goib itu bisa membantu mereka memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Nah itu kan kemusyrikan. Betul. Nah mungkin dari efek itu mungkin ini kita kan lagi diuji nih sama Allah, itu semua lagi diuji. Betul. Lagi diingatkan bahwa dunia itu tidak selamanya, bahwa bahagia itu tidak selamanya, bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Nah saat ini kita betul-betul diuji nih, karena diujinya untuk apa? Untuk semua. Karena apa? Karena ya ketidakwaspadaan manusia juga. Kan biasa ada yang ngomong zamannya sekarang udah zaman tua. Bukan zamannya yang tua, tapi orang-orangnya tidak paham akan zaman. Terbawa alur, terbawa arus gitu. Betul. Beda zaman orang tua kita dulu dengan kepatuhan. Kalau sekarang kan dengan EGP. Gimana gua? Gitu. Jadi kalau misalkan bencana-bencana ini ya karena Allah menegur kita. Betul. Karena apa? Ketidakwaspadaan tersebut. Masalah hal-hal secara goib yang diciptakan Allah itu tidak terlibat sebetulnya. Gitu. Mereka dilibatkan karena mungkin ada beberapa orang atau mungkin apa ya, yang mungkin bisa aja bersekutu, yang mungkin aja bisa mendua Allah, bisa aja gitu. Nah itu mungkin yang terlibatnya. Kalau misalkan alam ini sampai ada yang namanya banjir lah, ya kan? Terus apapun bentuknya tetap aja kita sebagai manusia yang kurang waspada, kurang teliti. Kalau dari segi pantai itu seperti apa? Kalau pantai ya memang sih ada mitos ya. Yang Teteh tahu tentang pantai itu sebenarnya yang Teteh lihat itu apa sih? Ya kalau misalkan Teteh tahunya itu dari arah mana? Pertanyaan kan ada arah secara akal sehat kita bermain, secara logika. Ada yang mungkin secara nalar tidak bermain dengan nalar kita secara logika. Tapi kalau menurut saya semuanya sih gabung ya. Gabung antara darat dan laut itu gabung sebetulnya. Kalau kita libatkan mitos di dalamnya, alangkah picik Betul. Karena makhluk-makhluk Allah itu terlepas dari manusia atau terlepas dari makhluk yang tidak terlihat atau kasat mata, itu sebetulnya
kasat mata itu tidak terlibat, Tidak terlibat. Tidak, menurut saya Ya. tidak terlibat. Secara indera keenam saya mengatakan itu tidak terlibat. Betul. Gitu. Ini hukum alam. Ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Betul. Gitu. Gimana cara kita mawas diri, gimana kita bawa diri, gimana cara kita menebalkan keimanan, dimana kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah. Ya. Gitu. Tapi penyebabnya ya karena manusia. Gitu. Jadi menurut Teteh sih di tahun 2021 begitu banyak hal yang terjadi yang kita lihat dari berbagai media. Itu tetap aja kita-kitanya aja yang menggerakkannya aja sih yang kadang ya Kembali kepada pribadi dan cuan paling ya. nah, kembali pada pribadi masing-masing, keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Yang intinya kita itu lagi ditegur, kita itu lagi diingatkan bahwa apapun di dunia ini tidaklah abadi. Ya. Semuanya. Dan ini mungkin masa-masa yang sangat membuat kita tuh harus lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi, itu angin yang kencang, itu banjir lah, atau mungkin laut ombaknya besar lah, bla bla bla, pokoknya mah itu tetap karena Allah. Ya. Terus yang gini, saya meyakini bahwa tiap-tiap wilayah itu pasti ada penunggunya ya teh, seperti pantai, darat dan lain sebagainya ya, laut, darat dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah penunggu itu menjaga dari kelestariannya? Maksudnya pantai dipenunggu oleh siapa? Itu apakah dijaga atau kayak gimana teh? Ya kalau semuanya kan ibarat gini aja lah. Kita jangan dulu ambil ke daerah yang namanya mitos ya. Ibarat kita aja gini, kita kan punya presiden, ya kan? Betul. Punya menteri, DPR, nggak beda jauh sih ya. Oh sama itu juga. Sama, kalau kita ambil dari status ya, sama. Semua juga sama, makhluk yang diciptakan Allah tugasnya sama. Betul. Gitu, jadi bukan penunggu. Semua di dunia ini yang menunggu itu Allah, yang mempunyai, yang hak mutlak. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya satu negara nih, negara nyata. Ya kita di Indonesia. Iya. Ya kan? Nah, kita punya segala hal. Nah, kalau misalkan di makhluk yang tidak terlihat juga sama, punya negara. Semuanya tertata sama gitu. Cuman mungkin secara nyatanya kita terlihat, secara mereka tidak terlihat. Yeah. Sama. Jadi kalau misalkan musibah atau apapun bentuknya, yaitu intinya kelalaian manusia aja, tidak terlibat ke hal yang kegoiban sebetulnya. Gitu. Jadi segala sesuatu, sudah Teteh katakan, segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Yeah. Tapi penyebabnya itu karena manusia ceroboh. Betul. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa membenarkan atau tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa menilai dari satu sisi. Kita tetap semuanya itu karena Allah, terjadi itu karena Allah. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalkan manusianya waspada, ya mungkin tidak separah ini. Betul. Berarti intinya harus berkesinambungan antara manusianya dengan ya kerjasama. Kerjasama ya. Ya kerjasama lah gitu. Jadi apa kerjasama? Ya ibaratnya kita kerjasama itu saling menjaga, saling melindungi. Gitu. Kalau kita tidak saling, ya begini kejadiannya. Ya. Apakah sewaktu-waktu kalau negara lagi genting, apakah yang tidak terlihat juga akan ikut andil seperti kemerdekaan kita atau kayak gimana menurut Tergantung keyakinan lah. Tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan, tergantung kepercayaan. Karena kita yakin Allah menciptakan di dua alam. Kepercayaan kita mutlak bahwa hidup di dunia ini semua karena Allah. Ya. Dan kalau misalkan ada makhluk-makhluk sakral yang membantu, itu karena Allah. Apapun bentuk yang terjadi di kehidupan kita atau mungkin di kehidupan beda dunia, beda alam, itu tetap itu karena Allah. Yeah. Cuman menjadi inti dari semua permasalahan, kita yakin atau tidak yang goib itu ada. Betul. Karena kebanyakan ya yang datang ke Teteh itu kadang-kadang antara percaya atau tidak. Karena kan kebetulan Teteh mengobati itu dengan
dengan nasihat, dengan kata-kata pengobatan yang tidak terlihat. Kalau Teteh sih sangat-sangat sekali percaya bahwa Allah menciptakan dua alam dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kan tergantung dari keyakinan Teteh tadi katakan. Jadi apapun yang terjadi di masalah tahun ini atau mungkin tahun nanti, tahun ke depan, itu ya karena kita juga penyebabnya. Tapi intinya ya karena Allah. Tapi sewaktu-waktu juga pasti bakal muncul itu yang tidak terlihat juga untuk membantu negara. Ya, wallahu alam, karena kalau misalkan Teteh kan sangkut pautnya bukan dengan hal-hal secara kepemerintahan ya. Teteh juga istilahnya tidak tahu, Teteh juga tidak bisa apapun, cuman kebetulan aja mungkin gitu. Tapi karena memang sudah beberapa puluh tahun Teteh terlibat di dalam pergoiban yang mungkin secara komunikasinya mudah, alhamdulillah gitu. Cuman ya kalau misalkan kita bahas tentang kenegaraan atau kepemerintahan dengan hal-hal yang secara kasat mata seperti itu, ya kembali lagi kepada orang yang meyakini. Begitu. Jadi Teteh no komen masalah itu mah. Tapi kalau misalkan nanyanya ke Teteh, misalkan Teh secara penglihatan batin Teteh nih tahun 2021 kan semua sudah terjadi ya. Nah, misalkan tahun 2022 itu seperti apa? Kan gitu. Kalau gitu Teteh jawab. Siap. Nah, kalau gitu berarti pertanyaannya langsung ke 2022. Teteh kan pasti tahu lah tentang meneropong tahun 2022. Nah, yang menurut pandangan Teteh, menurut pantau batin Teteh, menurut penglihatan Teteh tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di 2022 itu seperti apa? Apakah menyeramkan atau? Kalau misalkan Teteh, maaf ya diralat, karena Teteh tidak pernah bisa memastikan dan Teteh tidak akan pernah bisa mengatakan bisa. Karena apapun bentuknya itu, karena memang kita kembalikan kepada yang lebih berhak, kepada yang lebih kuasa, kepada yang lebih bisa menentukan. Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dari gambaran-gambaran tahun 2022, ya sekarang aja 21 udah sebegininya. Bayangin tahun 2022. Kita ambil logika ya. Jangan ambil hal-hal yang di luar nalar. Tahun 2021 aja udah begini. Apalagi tahun 2022. Banyak kelaparan, banyak kematian, ya kan? Banyak kekacauan, banyak pencurian. Pokoknya mah lumayan hancur dah. Perekonomian udah jelas, gitu kan? Perselisihan paham udah jelas, pertengkaran udah jelas. Suku ras agama. Gitu. Semua udah campur aduk, karena ya mempertahankan hidup, gitu. Jadi merata sekarang. Tahun di 2022 itu tahun yang untuk penglihatan batin Teteh ya mengerikan. Lumayan mengerikan. Gitu. Ya musibah di mana-mana, perselisihan paham juga di mana-mana, terus penjarahan juga bakal di mana-mana. Apakah ada penjarahan? Insya Allah bakal ada. Tapi mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia selalu damai, tentram, sejahtera, apapun bentuknya. Karena kita semua juga berjuang untuk mempertahankan hidup, berjuang bersama untuk saling menjaga, memelihara silaturahmi, persaudaraan dan ikatan bangsa. Pesan-pesan untuk 2022 kepada masyarakat Indonesia. Ya, pesan-kesannya mah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah, dilancarkan semua bentuk usaha, terus dibanyakan rezeki supaya kita bisa mencukupi kehidupan, mencapai tujuan yang diinginkan, dan supaya kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan di luar sana.
Terus semoga juga bangsa Indonesia ini selalu dilindungi sama Allah dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Terus selalu dijaga. Terus kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan dijauhkan dan jangan sampai dipertemukan. Amin. Gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus betul-betul menjunjung tinggi bangsa Indonesia kita. Ya kan? Harus menjunjung tinggi persaudaraan, silaturahmi, dan satu hal. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini karena Allah. Mudah-mudahan kita semua bahagia ya. Nah, mungkin percakapan Erni Listiani sampai dulu di sini, dan kita ketemu lagi di setiap episode konten Erni Listiani ya. Terus ikuti, jangan lupa share, like, dan komennya. Yuk, bye.